Kyrie Irving udah pasti. Kyrie. Nggak vaksin boy? Hah? Udah apa-apa. Oh nggak bagus. Iya ya. Nggak apa-apa. Ternyata terbukti kan banyak juga yang udah vaksin tetap lebih kebal. Iya. Tapi kan tetap harus ya vaksin. Ini ya. Ini gini. Kita ngomong vaksin keluar di YouTube nanti langsung ada keluaran peringatan di itu biasanya. Lu di timur, siapa di timur? Joel Embiid udah pasti. Kenapa Joel Embiid kayak gitu? Hah? Kayak gitu gimana, Boy? Bagus. Iya. Halo semuanya, ketemu lagi di Main Basket Podcast. Masih dengan gua Idan dan sohib gua Santun Frederick. Ya, satu masih absen nih, nggak tahu kemana, mau motoran kayaknya. Mau motoran tuh naik motor. Atau kalau di Bandung lagi ngetren RX King, gua nggak tahu ya. Kalau di Surabaya lagi apa yang ngetren motor? RX King juga. Di sini Astrea gue lihat. Prima. Astrea Prima gitu. Ini kalau diadu balap, gua rasa RX King menang. Iya. Tapi berapa hari lagi gitu, NBA All Star kan? Bentar lagi ada NBA All Star nih. Dalam beberapa hari mereka akan mengumumkan starter. Starter ini seperti kita tahu hasil voting dari NBA, klub-klub gitu. Ayo voting pemain kita. Siapa aja yang akan lolos itu dalam beberapa hari kemudian akan diumumkan sama NBA. Nih starternya. Tapi kemudian hanya starter. Nanti itu diambil siapa yang paling tinggi votingnya, dia ditentukan jadi kapten. Tuh. Dia jadiin kapten. 4 yang bawah ini jadi starter nih dicampur lagi. Nah dia yang draft. Ya, dia yang pilih. Gua pilih siapa gitu. Nah sampai sejauh ini kan kita bisa lihat nih, wah kira-kira siapa nih yang akan jadi kapten gitu. Dia akan milih, tapi gua rasa kita pun harus milih sendiri tuh. Nah, versi kita ya. Versi kita. Gak usah ikut-ikut versi Amerika. Karena orang Amerika tuh aneh. Kenapa aneh? Ini gua rasa lu setuju. Yang lagi jago musim ini tuh nggak dipilih. Contohnya misalnya beberapa waktu yang lalu tuh orang lebih memilih Klay Thompson daripada Devin Booker gitu. Klay Thompson baru main aja. Iya. Baru main setelah absen berapa? 2 tahun. 2 tahun lebih, iya. Devin Booker malah kalah votingnya. Mungkin itu faktor emosional, Boy. Iya, emosional bisa aja. Emosional, terus dipanas-panasin sama media dan lain-lain gitu. Sebelum kita milih, Tun. Iya. Di All Star sekarang juga aturan gamenya berbeda. Berbedanya itu sama yang dulu-dulu, tapi dia sama seperti yang musim lalu seinget gua, 2021. Kalau biasanya dia tidak seperti main basket yang biasa, yang apa namanya? Quarter 1, 2, 3 menang udah, enggak. Mereka main di quarter 1, start dari 0, 12 menit, NBA 12 menit, FIBA 10 menit. Main, kekumpul skor akhir, quarter 2 mulai dari 0 lagi, boy. Reset lagi ya. Reset lagi dari 0 skornya. Quarter 3 gitu juga. Di quarter 4 dijumlahin nih. Jumlahin. Jadi kan ada tim A sama tim B. Misalnya tim A setelah dijumlahkan sama tim B misalnya 100 lawan 90 misalnya. Beda 10 poin. Nah, skor tertinggi itu ditambahin 24. Oh, tribute to Kobe ya? Yoi. Kemendiang Kobe Bryant. 124. Nah, jadi mereka ngejar 24 poin ini. Jadi quarter 4 tuh ngejar 24 poin dari skor akhir mereka akumulasi. Dan yang kerennya adalah tidak pakai waktu. Sampai tercapai sampai angka 24. Betul. Nggak ada waktu. Jadi duluan 24 ya sudah gitu. Akhirnya tidak akan ada overtime sih jadinya ya. Jadi siapa yang duluan nggak ada siapa yang duluan 124 gitu. Oke, Ton. Kita akan menentukan starter nih. Gua rasa NBA boleh ngumumin berapa hari lagi. Tapi kita punya versi sendiri ya. Versi kita bisa jadi lebih keren dan lebih dipilih oleh orang-orang gitu. Kita milih timur sama barat, Boy ya, starter. Timur atau barat dulu mulainya lu? Timur boleh, barat boleh. Oh ya, timur siapa, Boy? Kapten siapa paling tinggi menurut lu? Kalau lu suka kapten siapa? Yang dari semua bintang NBA di timur, Kapten Giannis. Giannis, tetap Giannis. Kenapa Giannis, Boy? Kenapa Giannis? Gampang jawabnya. Karena Giannis itu overall dia. Giannis itu sosok pemain basket yang paling diharapkan di seluruh tim.
sama seluruh tim Siapapun NBA. mau punya Giannis gitu ya. Ya karena apa? Kenapa? Karena dia bertanggung jawab terhadap offense maupun defense. Oke. Lu ngarapin LeBron nih ya. Westbrook ya? Ilustrasi. LeBron. LeBron ini kan sekarang yang paling, bukan sekarang sih, dari era 2000-an sampai sekarang itu konsisten. Ya. Muncul, tapi kan dia makin lama makin tua toh. Walaupun tidak menurun kualitas performanya, tapi Giannis lebih parah boy. Giannis ini memang tembakannya tidak seberapa, tapi dia tuh bertanggung jawab terhadap serangan. Perhatikan, Giannis bawa bola loh. Iya. Giannis bawa bola, dia bisa ngerangsek ke dalam. Kalaupun mentok misalnya, mentok, dia nggak bisa poin. Giannis pasti marah, dia mundur. Itu siapa yang tadi menghalangi dia pasti diblok. Oh, anjir. Pasti diblok bro. Diblok sama dia ya? Ya pasti. Karena itu kenapa aku bilang dia bertanggung jawab terhadap offense dan defense. Oleh karena alasan itu dia layak jadi kapten nih di Timur. Iya. Oke. Karena ini banyak pemain yang punya serangan bagus, tembakan bagus, tapi dia tidak bertanggung jawab terhadap offense dan defense. Giannis lengkap. Lu final kemarin ya. Giannis di 2 game pertama kan dia terkendala dengan cedera. Iya. Tapi di game berikutnya bohong-bohong itu cederanya. Nggak ada. Disikat sama dia. Kamu mau alley-oop dunk juga dibatalkan sama dia. Iya. Itu kenapa aku dia pantas Giannis. Kevin Durant memang jago. Gue Kevin Durant soalnya gue. Iya betul lah ya. Kenapa boy? Alasan boy? Jago boy. Ya, memang jago. Jago Kevin Durant. Apa ya? Gue tetap kagum sama orang seperti Kevin Durant. Jadi dia. Tapi cedera kayaknya deh boy. Kemarinnya. Dia sejak dia cedera diperkirakan dia akan sembuh sekitar 4 sampai 6 pekan kalau nggak salah ya. Tapi nggak bakal ambil risiko Jadi Nets. kemungkinan besar dia. Ya mungkin nggak akan main. Iya betul. Tapi kan tetap aja jadi bos milih-milih. Oh bisa gitu ya? Iya. Tetap bisa ya? Milih-milih. Oh oke. Main gitu siapa gitu. Jadi gua sih Kevin Durant. Dia sangat layak untuk jadi. Saat ini Nets punya 3 bintang lah kasarnya ya. Kyrie yang masih boleh main, tidak main, boleh tidak main. James Harden yang ya gitu juga gitu. Entah kenapa tidak benar-benar sekonsisten sebelumnya waktu di Rockets maupun di sebelum-sebelumnya. Jadi Kevin Durant dan yang sebenarnya juga hebat dari Kevin Durant. Sudah berapa tahun ya Kevin Durant di NBA? Masih konsisten. Iya. Udah musim ke-13 berarti ya. 13-14 ya. 14 kayaknya. Masih konsisten mainnya. Mainnya masih bukan hanya konsisten, masih sangat berbahaya gitu. Menakutkan kalau menurut gue, boy. Apalagi kalau dia pegang bola. Di barat siapa, boy? Di barat ya LBJ, LeBron James. Oke. Sekakek-kakeknya, setua-tuanya LeBron James tetap boy. Yang pernah kamu unggah di main basket kan? Seperti siapa yang bisa gantikan Arki dengan lantunan bolanya, rangseknya. LeBron itu sama kayak itu. Ya segila itu boy. Iya. Jadi kemarin ada kejadian dia di steal, dikejar tuh, yang steal dia. Maksudnya apa ya? Boleh orang banyak bilang benci dia. Iya benci itu karena dia terlalu hebat pasti. Iya. Maksudnya LeBron ini contoh kehebatannya dia mengelola tubuhnya ya. Aku bilang mengelola tubuhnya, memaintain menjaga selama 20 tahun ya. Hampir 19 tahun. 19 musim di level yang sama. Nggak menurun. Nggak menurun. Dan kehadiran di lapangan itu beda sama dia nggak ada. Jadi tetaplah LeBron James bisa. Gue jadi pengen nanya, lu gimana ngelihat orang-orang yang nggak suka LeBron, boy? Lu kan juga nggak suka LeBron ya? Gue bukan nggak suka, tapi tepatnya gue memilih ada sosok lain yang bisa menyimbangi. Oke, banyak kan? Banyak. Contohnya ya? Giannis, ya. Aku memilih anak-anak muda yang step up lah. Ya. Karena orang sudah tahu LeBron sehebat apa, itu nggak bisa dipungkirin. Sayangnya pilihan kita sama, boy. Sayangnya. Gue juga milih LeBron. Karena apa ya? Sebanyak-banyaknya orang membenci dia,
sebanyak-banyak itu juga kayaknya lebih banyak lagi yang suka sama dia. Iya. Jadi dan gue rasa walaupun misalnya ada hatersnya LeBron nih, katakanlah hatersnya LeBron itu 100, gue rasa setengahnya itu masih respect. Jadi benci tapi hormat gitu, ngerti nggak? Bukan yang benci banget gitu. Iya. Misalnya gini, ada fans beratnya Messi, fans beratnya Ronaldo. Fans beratnya Ronaldo gue juga rasa respect sama Messi gitu. Iya. Sama juga kurang lebih begitu gitu. Walaupun gue nggak habis pikir ada yang nggak suka banget sama LeBron, kenapa gitu? Padahal data udah jelas, mainnya juga seperti itu gitu. Itu Jadi kurasa sih karena saking dominan dia. bisa jadi. Bertahun-tahun ya mereka pengen lihat sosok lain lah. Oke. Terus Kalau Stephen The West toh? Iya. Ya udah pasti boy. Nggak, maksud bisa nggak jadi kapten kemungkinan? Bisa. Bisa ya? Bisa. Iya, itu juga populer sih. Stephen Curry ya dua-duanya sama LeBronnya 11-12 boy. 12 Beda cara main. Iya. Dia kesalahannya Stephen Curry atau kesalahan LeBron adalah mainnya barengan. Iya. Jadi kalau nggak ada Stephen Curry, LeBron udah juara berapa kali? Ngerti nggak? Kalau tidak ada LeBron, Stephen Curry udah juara berapa kali? Ngerti nggak? Gitu menurut gua ya. Don, di bawahnya siapa Apa kira-kira yang layak jadi starter menurut lu? Di Asia. Timur, lu di timur, siapa di timur? Joel Embiid udah pasti. Kenapa Joel Embiid kayak gitu? Hah? Kayak gitu gimana boy? Bagus. Iya. Joel Embiid itu ya dia punya kemiripan sama Giannis. Iya. Malah dia shootnya lebih bagus. Dia punya shooting lebih bagus. Dan ini orang ya kayak Giannis, dia bisa ngerangsek poin. Tapi kayaknya nggak selincah Giannis sih kayaknya ya. Nggak selincah, Iya. tapi main badannya itu boy. Iya. Kalau kamu orang dia ngedrive, dia numpangin aja badannya ke orang, udah pasti bingung. Dia nggak selincah Giannis tapi sekokoh Jokic kali ya. Jokic beda. Jokic bermain dengan indah ya. Kalau aku bilang indah, karena dia punya insting passing yang luar biasa. Embiid nggak ya? Embiid nggak segitunya. Cuman dia bisa tahu ini aku harus take action ini. Oke. Aku harus poin. Siapa lagi? Embiid. Habis itu siapa lagi? Masih is ya? Ya timur aja dulu, habisin timur ya. Kyrie Irving udah pasti. Kyrie. Nggak vaksin boy? Hah? Udah apa-apa. Oh nggak bagus. Iya. Nggak apa-apa. Ternyata terbukti kan banyak juga yang udah vaksin tetap lebih kebal. Iya. Tapi kan tetap harus ya vaksin. Ini ya. Ini gini. Kita ngomong vaksin keluar di YouTube nanti langsung ada keluaran peringatan di itu biasanya. Di apa nih? Di informasi COVID warning biasanya harus ada gitu. Oh gitu. Tapi nggak apa-apa. Kita kan mendukung pemerintah. Iya, tapi kan aku divaksin. Iya. Mendukung dong. Iya. Kyrie Irving tetap jago boy. Hah? Kyrie Irving tetap jago. Tapi kan sedikit mainnya setengah lah kasarnya. Ya ngaruh. Orang jago tetap jago. Tetap jago ya. Tetap jago. Dia kan karena faktor non tenis tidak main. Kalau dia main ya lihat akibatnya. Iya. Itu diacak-acak boy. Ini Kyrie Irving ini contoh pemain yang harus ditiru sama point guard Indonesia. Wah, asik. Kenapa? Point guard Indonesia itu dia bawa bola bingung mau gerakan apa. Oke. Tapi pemain NBA contohnya Kyrie Irving ya. Kyrie Irving, Chris Paul, siapa? Demar. Chris Paul, terus Trae Young, Luka Doncic. Mereka itu bereaksi terhadap gerakan. Anjir. Jadi pola itu ada, pattern itu ada, tapi dia nggak semata-mata mikir aku ini harus ke sini. Mereka itu bereaksi, ingat ya, Kenesian. Mereka itu bereaksi terhadap gerakan lawan. Okay. Jadi sedikit banget mereka matikan bolanya, karena mereka tahu harus bergerak kemana. Yeah. Contoh dia crossover ke kiri, ditutup toh, dia bisa spin langsung ke kanan. Yeah. Itu contohnya bereaksi. Tapi kita banyak dia bola ke kanan ditutup bingung mati bola. Point guard nggak boleh gitu. Memang ini agak pedis ya. Cuman balik ke itu harus dipahamin. Harus dia. Karena ya buat kita improve ya harus tiru mereka. Memang mereka jago kok. Mau dia apa? Ya. Siapa lagi? Tapi siapa tadi? James Harden boy. Oh James Harden ya. Sama akibatnya nih step backnya itu bisa nggak masuk akal. Kyrie, James Harden, oke. James Harden sih gue setuju lah.
Setuju. Kalau James Harden tuh gue sukanya ya karena ya seperti gue bilang, gue nggak tahu siapa yang sekolah basket sini. Gue perhatiin ya, James Harden itu kalau layup ujung langkahnya tuh ujung langkah sama lepas bolanya itu menghindari yang jaga. Kayak misalnya kita nih, gue perhatiin kalau kita latihan layup kiri, ketika kita bilang layup kiri, itu langkah terakhir tuh di kaki kiri. Terus kita lepas pakai tangan kiri. Gue liat James Harden dia layup kiri, kaki terakhirnya kanan, lepasnya pakai tangan kiri. Jadi jauh sekali gitu. Iya. Buat gue anjir ini keren banget gitu. Maksudnya dia bisa jaga bola, jaga pemain lawan yang jaga dia. Terlepas dari itu, All Star juga kan masalah statistik ya, statistiknya juga gue rasa masih mendukung lah. Siapa lagi Boy? Itu udah 5 kok Boy. Baru 3, apa sih? Tuh, KD, Giannis, Joel Embiid, Kyrie Irving, James Harden. Mau ditambahin lagi? Kayaknya Pascal Siakam oke deh. Buat di forward. Okay. Kamu Boy belum? Gue nih relatif setuju hampir 100% sama lu yang di timur. Tapi gue pengen menawarkan 2 pemain buat lu bisa masuk nggak gantiin 2 di sini. Zach LaVine bukan Zach LaVine. Ini lagi hot-hotnya nih Zach LaVine nih. Di East? Iya, Zach LaVine sama DeMar DeRozan. Gimana menurut gila lu? Itu. Iya apa sih. perlu ditukar nggak nih Kyrie sama DeMar DeRozan? Kalau statistik mereka lagi bagus sebenarnya. Iya, berarti ganti aja. Kyrie. Enggak sih. Enggak gini. Penjelasannya. Gimana? Jadi kan menurutku Iya. All Star ini ajangnya show off, senang-senang show off, dan memang pada dasarnya NBA itu membuat All Star itu buat nyenengin sponsor. Oh, oke. Itu kenapa orang punya duit pun susah masuk ke situ. Iya. Kecuali undangan, dan itu memang buat nyenengin sponsor dan kolega-koleganya NBA. Itu pada dasarnya NBA All Star dibuat gitu. Okay. Nah, Kyrie Irving ini menurutku James Harden itu sangat menghibur. Kita lihat skillnya. Nah, bukan berarti Zach LaVine dan DeMar DeRozan tidak menghibur. Oh, kalau alasannya itu, DeMar gue coret deh. Gue lebih Zach LaVine. Zach LaVine kan terbang-terbang gak jelas tuh bisa slam dunk segala macam dia. Walaupun kalau offense biasa shooting gue masih merasa dia agak kaku ya. Gerakannya masih kaku, tapi kalau untuk finishing eksplosif luar biasa Zach LaVine. Yes. Jadi, apalagi gue langsung ngebayangin misalnya Kyrie meliuk-liuk dengan gayanya, tapi bukan buat nembak, lemparnya ke Zach LaVine. Yes. Anjir. Tapi ya ini bingung ya. DeMar DeRozan perhatikan nggak terakhir ini dia gimana gaya mainnya? Iya. Mirip Kobe Boy. Hah? Mirip Kobe. Iya. Pilihan shootnya itu loh. Iya. Iya kan? Di akhir-akhir dia buzzer beater segala macam. Anjir mah lama-lama ini tatonya Joker tuh. Tambah jago Boy. Satunya Jesus, satunya Joker kalau nggak salah ya. Yesus aja. Tatonya satunya Yesus, satunya Joker. Oh. Susah kan, tapi kalau Kyrie Irving ya termasuk James Harden lah. Karena aku pernah nonton langsung Boy. Oh asik kok, ini beda nih. Iya, 2018 kan All Star LA, aku nonton Los langsung. Angeles, ya. Wah gila. James Harden itu yang namanya step back Boy. Iya. Benar-benar ketipu kamu mundur-mundur. Itu cara latihannya gimana ya dia? Nanti gua ajarin kalau setelah podcast nanti gua ajarin. Nampak? Oke, itu yang timur ya. Yang timur gua rasa kita cukup sepakat nih. Ada Kevin Durant pertama, lalu Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, terus di posisi guard ada Kyrie Irving, James Harden, Zach LaVine, DeMar DeRozan. Itu kita kasih, kalian boleh deh di komentar, atau kalau punya yang lain alternatif nggak apa-apa. Kita bergerak ke barat. Ke barat siapa Boy? Tadi kan aku udah LeBron James. Gue dulu ya. Iya, dulu. Gue dua aja deh, sisanya lu. Karena alasannya menghibur. Satu, gue rasa Ja Morant. Yes. Ja Morant. Wah. Orang-orang suka ngebandingin Ja Morant sama Derrick Rose ya, tapi buat gue beda ya. Beda gaya mainnya. Beda ya. Gue juga kadang bingung kalau baca orang komentar, oh ini kayak Derrick Rose. Hah? Apanya yang kayak Derrick Rose ya? Kayak gue nggak begitu nggak melihat malah kesamaan sama Derrick Rose, tapi eksplosivitasnya mirip. Ya ada miripnya, ada besarnya, tapi gayanya gue rasa enggak.
Iya. Di sisi lain juga gue takjub gitu. Dia tahun kedua sih, tahun kedua ya. Jamuran ketiga kayaknya. Tahun ketiga, pemain tahun ketiga, tapi siapa ya pemain sebelum dia yang mirip-mirip dia, gue tuh nggak dengan gaya dia yang eksplosif seperti itu. Ya boleh lah Derrick Rose ya, tapi ya gue nggak terlalu ngelihat yang sehebat dia. Terus juga bagaimana dia ngeksekusi, dia slam dunk terbang jauh-jauh. Defense, ngadepin orang, terus dia nembak juga. Nembak 3 point apa segala bisa. Tapi yang karena ini ajang hiburan, pertama statistiknya juga bagus terus. Hiburan dia juga kalau slam dunk kan indah-indah tuh dari jauh-jauh eksplosif banget. indah-indah. Nggak masuk akal boy. Yang kedua, gua rasa sih ini. Ya Stephen Curry sih. Berdosa nanti kita kalau tidak sebut Stephen Curry ya. Iya, orang pengen lihat kualitas tembakannya tuh. Iya. Stephen Curry itu setiap 3 poinnya adalah rekor baru, boy. Iya. Dia pecahin rekor sebelumnya. Jadi terus gitu. Kalau All Star dihitung sebagai pemecahan rekor ya nambah terus gitu. Nah, cuman gue mau nanya satu sama lu, boy. Klay Thompson layak nggak masuk All Star? Itu faktor emosional aja, boy. Dia kayak supportnya fans NBA ini supaya ngangkat lagi Klay Thompson. Tapi sebenarnya nggak layak ya buat sekarang ini. Karena apa? Nggak ada gitu, nggak main. Ada. Dia nggak main. Maksudnya statistiknya juga masih. Kehebatan dia adalah kenangan ya. Sementara. Ya maksudnya dia hebat. Dia memang hebat. Cuman kan absen 2 tahun, 2 musim. Tapi janganlah dia. Jangan ya. Belum tepat. Gue ingat beberapa waktu yang lalu tuh si siapa? Stan Van Gundy ya. Stan Van Gundy bilang, gue bingung sama fans NBA ini kok bisa milih-milih Klay Thompson di atasnya Devin Booker gitu. Iya. Ya gue sih setuju gitu. Ya, kalau secara permainan barangkali menghibur Klay gitu. Klay itu kan gayanya ada cuek-cueknya bagaimana gitu kan ya. Ada gaya-gaya yang bikin penonton tuh bisa histeria. Ya Devin Booker juga sih. Siapa lagi, boy? Di barat gue tambah satu lagi deh, Nikola Jokic. Setuju nggak lo? Oh, parah sih kalau lu nggak setuju. Jokic, boy. Setuju. Setuju nggak lu kemarin beberapa waktu yang lalu si Instagramnya Nuggets bilang pemain terbaik di dunia dan LeBron James. Iya dia sempat gitu. Itu gimana lu baca itu? Ya itu kan buat heboh-heboh aja. Ya. Tapi memang dia jago. Hah? Dia jago. Nikola Jokic itu seharusnya Indonesia bisa meniru dia loh. Bisa harusnya. Bisa. Karena kan pemain sekarang ya kita ngomong ya. Pemain tinggi di Indonesia itu sekarang lumayan banyak. Banyak, bukan lumayan banyak. Dan dia Nikola Jokic ini tidak perlu eksplosif. Ya. Gerakan cuman mereka pinter. Dia pinter. Pinter pivot, pinter passing. Ya. Tahu cara dia harus bergerak kemana. Kuat, jangan lupa kuat banget badannya. Kalau kita paksakan pemain big man-nya Indonesia, 2 meter banyak sekarang Indonesia. Banyak. Tapi nggak banyak yang sepinter. Tapi kaku. Iya. Nahan orang gimana, gampang jatuh. Iya. Kayaknya kalau mau dicontoh bisa itu. Dan lu jangan ganggu Jokic. Pertama ada saudara-saudaranya. Kedua lu bisa cedera kalau didorong sama dia. Oke, boy, siapa lagi, boy, di barat tuh, boy? Luka Doncic udah pasti. Luka, oke. Luka Doncic. Terus jangan lupa, boy. LaMelo Ball. LaMelo East ya? LaMelo Timur. Oh, salah. Berarti tadi Timur tuh bisa masuk LaMelo. Wah, sudah lewat, sorry. Oh iya. Anjir, kelewat, boy. Tapi nggak apa-apa lah, seharusnya LaMelo masuk ya. Cadangan. Nanti kita bahas sedikit tentang cadangan. Luka, terus apa lagi? Chris Paul masuk. Chris Paul tuh Iya, Chris Paul ya barat ya. Chris Paul tuh dribblenya, olah bolanya gila, boy. Iya. Chris Paul tuh sudah nggak butuh. Kamu setuju nggak? Apa? Dia disebut point guard. Setuju gua. Setuju. Gini, ada beberapa pemain itu kadang-kadang sudah terbaca permainannya, sudah ketahuan pemainnya. Tapi walaupun dia sudah terbaca, tetap tidak bisa dihentikan. Iya. Kenapa ya? Ini salah satunya ya kayak si ini gitu. Kenapa? Karena memang gua nggak tahu emang antara. Kenapa, boy? Karena ada jawabannya kok. Apa jawabannya? Ya karena mereka bereaksi terhadap gerakan. Oh, iya.
Dia tahu harus mau kemana. Iya, gitu, jadi kadang-kadang gerakan itu dilakukan supaya ngecoh pemain lawan. Iya, iya. Nah, itu sebenarnya bukan textbook, cuman itu Harus dilatih pakai textbook. hasil kemahiran dari latihan orang terus-menerus konsisten bertahun-tahun, hasilnya begitu. Ya, kita lihat siapa ya? Derrick Rose contohnya. Derrick Rose walaupun dia veteran udah menurun, tapi tetap gerakannya kamu tahu dia kemana. Tapi tidak tetap bisa lewat. Betul. Boy, tapi ini lu baru sebutin 4 pemain kecil semua nih. Pemain besarnya baru LeBron sama Jokic. Siapa lagi? Satu centernya Chris Paul, DeAndre Ayton. Kenapa Ayton? Ayton tuh, gua tuh suka Ayton, tapi nih menurut gua naluri membunuhnya kurang besar. Tapi kemampuan untuk membunuhnya, kemampuan untuk ngeri pada saat menyerang punya. Cuma nalurinya aja. Nggak tahu tinggal gimana cara ngebangunin itu gitu. Gue nggak kebayang kalau misalnya Phoenix nggak punya Chris Paul, nggak punya Devin Booker, dia kayaknya jadi pemain biasa aja juga gitu. Bisa jadi, tapi jadi dia itu karena ada teman-temannya itu. Kalau lu udah berapa Dan? Sebenarnya relatif sama nih, jadi kita jadi kayak berbagi gini ngomongnya. Kalau gue gini, Rudy gimana Rudy? Rudy Gobert sebenarnya biasa aja sih menurut dia itu. Iya. Memang sih kemarin dia sempat blok-blokan itu kan. Dia ngeblok paling banyak, defense segala macam. Tapi secara offense aku tidak melihat dia segila-gila selevel Giannis ya. Iya. Secara offense. Si ini Draymond Green nggak cocok di All Star. Wah anjir, kenapa? Bagus nih pernyataannya. Draymond Green tidak cocok di All Star. Kenapa? Karena dia tidak menghibur apapun. Oh, dia nggak menghibur. Dia cocoknya di game serius. Karena atau ini kan komentator cocok. Tapi kalau secara skillnya dia ya, dia nggak cocok di All Star. Iya, nggak cocok. Cuman kan All Star ini memang kalau kamu kepilih di All Star ya value naik. Value seorang pemain itu naik. Sponsor data. Iya betul. Cuman kalau kita ngomong fair, permainannya LeBron James, Draymond Green nggak cocok di All Star. Nggak cocok di All Star ya. Apa mau dilihat dia? Iya nggak ada sih. Nggak ada. Dia itu bisa dinikmati oleh teman-teman yang sangat mencintai NBA secara mendalam gitu. Keindahannya Draymond itu lah pada detail. Jadi yang kadang-kadang orang nggak ngelihat. Misalnya nih bagaimana dia bisa sangat klop sama Stephen Curry. Iya. Dia tahu Curry mau kemana. Dia sangat tahu dia bahkan bisa dalam tanda kutip perpanjangan tangan pelatih itu ya benar-benar tuh gitu sih. Dia yang aplikasikan ya. Bisa ya itu gitu. Di lapangan. Itu sebenarnya kan jadi keindahan tersendiri ya kalau di lapangan ya. Tapi kadang-kadang di All Star ya nggak perlu itu gitu. Nggak perlu. Bagaimana lu lempar alley-oop, bagaimana lu slam dunk mutar-mutar gitu. Yang itu yang pengen dilihat. Memang walaupun sebenarnya di beberapa tahun terakhir memang All Star terlihat lebih serius. Betul, gara-gara aturan baru yang tadi kita jelasin itu ya. Iya, cuman aku rasa sih opini pribadi ya. Si Draymond Green nggak cocok di All Star. Nggak cocok di All Star ya. Wah, ini bagus nih buat nggak cocok. Apa namanya di teaser feed-nya ntar. Sudah berapa Boy? Sudah berapa ini? Udah banyak nih, udah lebih dari ini. Siapa kira-kira cadangan apa ngomong? Sebenarnya ada ini pemain yang sangat eksplosif yang aku pengen dia masuk All Star ya. Siapa? Anthony Edwards. Oke, gimana Anthony Edwards? Minnesota Timberwolves itu pemain yang aduh. Iya. Si itu juga yang di Cavs apa? Ya ini si di Cavs Darius Garland. Ya. Point guard. Tuh dia musim keberapa dia? Kedua ya? Ketiga ya? Wah itu gila. Eksplosif juga itu. Iya. Orangnya kayak gak mau kalah. Ini juga gue ada satu yang menurut gue menonjol mendekati All Star nih sebenarnya sudah dari dulu gitu, tapi ini tambah bagus. Fred VanVleet. Iya. Itu Fred VanVleet itu pendek, badannya besar. Iya. Tapi susah kamu jaga Boy. Chris Paul juga. Iya. Kayaknya malah lebih bagus kalau statistiknya sekarang pada Chris Paul. Chris Paul ya. Iya. Kalau sekarang ya. Point guard aksen berarti ya. Betul. Point guard B. Jago ya dia. Dia ngangkat timnya loh. Sekarang Toronto Raptors ya dia kalau dia omongin. Iya. Satu lagi Boy.
aneh juga sih, sempat kelewat kita ngomong Trae Young boy. Trae Young Itu di timur ya. Nah, Menghibur loh, walaupun bukan slam dunk ya, tapi oh iya, Trae Young itu cocok di head to head ke Chris Paul. anjir. Dia ya olah bolanya ya hampir mendekati Chris Paul. Tembakannya dia yang luar biasa. Iya. Dia punya decision making yang luar biasa menurutku ya. Tingkat percaya diri yang besar karena dia kecil kan. Terus seolah-olah kalau dia ngedrive itu gampang diblok. Padahal. Tapi nggak diblok-blok juga. Padahal ya. Aneh ya. Iya. Padahal kalau kita ngomong ya, contoh kita komparasi sama Indonesia. Indonesia taruhlah di Liga IBL tuh pemain paling tinggi 2 meter 5, 2 meter 10. Di mereka itu pemain paling tinggi 7-7 itu 2 meter 18, 2 meter 20 ada. Sebenarnya mirip-mirip aja kalau secara komparasi size. Iya. Di kita taruhlah pemain guard itu yang paling banyak kan 180 ke bawah tuh. 180 ke atas ada tapi beberapa. Sedikit. Harusnya mereka kontak body segala macam ya tirulah si Trae Young ini. Iya. Di kebanyakan kita point guard itu ya bukan point guard boy. Iya. Dia cuman bawa ini sorry ya. Enggak apa-apa ya. Karena aku mengkomparasi ya supaya netizen juga ngeh dengan apa sih main basket ini kadang-kadang terlalu komentarin. Iya. Kenapa sih biasa-biasa aja? Ya karena kita acuannya harus yang the best. Iya. Ya mereka itu di kita ya kalau aku melihat point guard Indonesia dia cuman bawa bola dari pertahanan dia ke garis tengah lewat udah passing orang. Dia tidak mengancam apa-apa. Tapi perbedaannya dengan point guard Amerika, Eropa juga mulai itu mereka diacak-acak. Mereka seolah ikut memastikan tugas mereka saat itu selesai ketika bola udah masuk. Yes. Dia bukan membawa bola lewat lapangan tengah saja. Terus dia passing ke orang terus dengan dia santainya. Dia lari kemana nggak tahu. Oke. Di Indonesia, perhatikan. IBL ini kan baru-baru aja mulai toh. Ada kita terkejut dengan pemain muda ini udah dari starter ya. Di beberapa menit awal langsung duduk manis sampai terakhir. Karena dia bukan point guard. Iya. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya memang pedis sih omonganku. Cuman ya harus berbenah lah. Point guard itu ngatur. Kamu jenderal lapangan dulu Inalda. Iya. Ayo Ronaldo. Itu luar biasa itu point guard. Iya. Menurutku. Tapi yang sekarang ini apa? Maksudku ya kita harus naikin lah. Iya. Skill itu. Kita mulai belok-belok nih, ntar marah lagi. Dari All Star sampai komentarin boy. Oke, sip. Thank you Tun. Abis ini komennya macam-macam Santun ngapain? Dalam 3 hari 4 hari ini akan ada pengumuman siapa aja yang akan jadi starter di NBA All Star 2022 dan seperti biasa kita tuh selalu yakin apa yang kita omongin ini biasanya diikuti sama NBA. Jadi jangan kaget kalau ternyata ada yang sama. Kalau ada yang sama ya gimana ya? Ya kita sih cuman bisa yang merendah aja ya mungkin gitulah. Cuman insya Allah ada yang sama gitu. Terima kasih. Ada lu tambahin nggak pemain yang apa namanya? Yang kelewat siapa tahu sama seharusnya masuk di sini? Nggak ada boy. Nggak ada ya? Itu aja. Gua harap sih nggak ada karena nanti bisa berbeda sama NBA. Jadi kita bertanding. Tapi kan versi kita nggak apa-apa dong. Oh iya benar. Iya dong. Sip. Oke, terima kasih. Itu dia edisi menyambut All Star kita. Siapa yang jadi kapten? Kemudian beberapa pemain yang menurut kami akan jadi All Star. Seperti biasa menutup ini jangan lupa subscribe ke channel Main Basket, isi kolom komentar, nyalain lonceng dan bilang ke teman-teman semua. Sampai jumpa.